Halo sahabat novel fantasi, jangan lupa subscribe, like, komen. Agar kami semangat update kelanjutan kisahnya. Terima kasih. Episode 156-160. Teman sekelas yang bertaruh. Episode 156. Semua siswa di tempat kejadian tercengang dan tidak percaya. Apa yang sedang terjadi? Resepsionis ini sangat menghormatinya. Bisakah Richard benar-benar menjadi pemegang kartu emas? Mata monitor kelas melebar, dia tidak percaya. Para siswa yang bertaruh untuk makan kotoran dengan Richard mulai pucat dan gemetar. Franciscus tercengang. Bagaimana mungkin Richard menjadi pemegang kartu emas? Bahkan mobil tuanya yang lusuh dipinjam dari orang lain. Tapi Queenie tidak terpengaruh. Dia sudah mendengar Richard memberitahunya tentang hal itu sekarang, jadi dia mengharapkan sambutan seperti ini dari resepsionis. Sekarang dia penasaran dengan apa yang terjadi padanya baru-baru ini untuk dapat berkencan dengan guru paling cantik di sekolah dan bahkan menjadi anggota kartu emas KTV ini. Tidak mungkin. Pemegang kartu emasnya adalah Richard. Jika tidak, lalu mengapa resepsionis begitu sopan padanya? Sialan, aku tahu apa yang terjadi. Jika Richard bisa menemukan selebritas palsu untuk meniru Sabrina yang sedang mencarinya, maka tidak akan ada masalah baginya untuk menyewa resepsionis ini dan bermain bersamanya, kan? Aku ingat sekarang, Richard dulu adalah pelayan di sini. Mungkin dia kenal resepsionis ini sejak dulu, jadi dia pasti baru saja menelepon resepsionis dan memintanya untuk bermain bersamanya. Monitor kelas segera tersadar setelah mendengar analisis siswa lain. Dia mendengus dan berkata, apakah kamu benar-benar harus menemukan seseorang untuk bermain bersama dengan aktingmu? Mengapa kamu menggunakan trik rendah dan menjijikkan seperti itu? Ya. Selain itu, orang yang kamu temukan ini bahkan sangat buruk dalam berakting. Apakah kamu benar-benar berpikir kami tidak tahu bahwa kamu pernah menjadi pelayan di sini? Seorang teman sekelas yang bertaruh dengan Richard berkata dengan sinis. Resepsionis bingung. Kapan pria ini pernah bekerja di sini? Richard menatap mereka. Mereka benar-benar tahu bagaimana menemukan alasan untuk mendukung diri mereka sendiri. Bawa manajermu ke sini. Pengawas kelas mencibir. Dia benar-benar kesal. Bagaimana bisa Richard begitu tak tahu malu meminta seseorang untuk bekerja sama dengannya dalam tindakannya? Resepsionis tidak punya pilihan selain menelepon manajer melalui walkie-talkie. Pengawas kelas mendengus. Seluruh kelas tidak sabar untuk mengetahui kebenarannya, berpikir bahwa manajer akan datang untuk mengungkap kebohongan Richard. Tetapi, Richard, ini benar-benar kamu. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari dalam, dan seorang pria muda keluar dari KTV dengan beberapa wanita. Richard menoleh dan tercengang. Wilbur Wendell, putra bos alun-alun sebelumnya, sebenarnya ada di sini. Ya, ini aku. Richard mengangguk. Apakah kamu datang ke sini untuk bernyanyi karaoke? Seharusnya kamu memberitahuku sebelumnya. Wilbur datang dan berkata, temanku di sana baru saja membuka outlet baru dengan banyak gadis cantik, beberapa dari mereka bahkan dari Amerika Serikat. Serikat. Ayo. Richard menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin pergi ke tempat seperti itu. Queenie, yang berada di sisinya, mendengar semuanya. Dia tahu persis tempat seperti apa yang mereka bicarakan dan dia tersipu. Richard benar-benar pergi ke tempat-tempat seperti itu. Pemantau kelas mengerutkan kening. Dia tidak mengenal orang ini, tetapi pakaiannya terlihat sangat mewah. Jelas, ini adalah anak kaya dari latar belakang kaya. Wilbur Wendell. Francis melebarkan matanya dan berkata dengan nada yang luar biasa. Wilbur Wendell. Monitor kelas bahkan mengerutkan kening. Apakah kamu tidak tahu Wilbur? Dia putra pemilik alun-alun. Franciscus terkejut. Dia tidak terkejut melihatnya, tetapi lebih terkejut melihat Wilbur mendekat dan berbicara dengan Richard dengan nada ramah. Ini adalah anak kaya dengan kekayaan lebih dari 100 juta dolar. Apa? Pemantau kelas terkejut. Dia benar-benar tidak tahu siapa dia, tetapi mulai merasa takut. Jika Richard benar-benar mengenal putra pemilik alun-alun, apakah mungkin dia benar-benar pemegang kartu emas KTV? Bagaimana ini mungkin? Ketika siswa lain mendengar percakapan antara pemantau kelas dan Francis, mereka juga terkejut. Richard sebenarnya punya hubungan dengan anak orang kaya. Tidak perlu, kamu bisa pergi duluan. Richard menggelengkan kepalanya.
Jika ibunya tahu dia pergi ke tempat seperti itu, maka dia akan sangat kecewa padanya. Baiklah kalau begitu, tapi apakah kamu bebas akhir-akhir ini? Aku punya urusan untuk dibicarakan denganmu. Wilbur ragu-ragu ketika dia bertanya. Richard mengangguk. Oke, panggil aku saja. Baiklah kalau begitu, terima kasih. Aku akan pergi sekarang. Wilbur melambaikan tangannya dan dengan senang hati berjalan keluar dengan gadis-gadis cantik melingkari lengannya. Kamu. Monitor kelas memelototi Richard, suaranya bergetar. Apakah kamu benar-benar pemegang kartu emas? Semua siswa menatap Richard. Pada saat ini, suasana menjadi sunyi. Tuan, senang bertemu denganmu di sini. Manajer keluar dari ruangan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia berlari dan bertanya dengan hormat, Tuan, haruskah saya memberi Anda kamar VIP sekarang? Semua siswa yang hadir di sana terkejut lagi. Itu masih mungkin jika dia mengundang resepsionis untuk bermain bersamanya. Tetapi untuk putra pemilik alun-alun Wilbur untuk menyambutnya, dan bahkan meminta manajer KTV untuk datang dan mengundangnya secara langsung, ini hanya bisa berarti Richard benar-benar pemegang kartu emas. Pada saat ini, semua siswa tercengang. Mulut mereka terbuka sangat lebar sehingga Anda bisa memasukkan apel ke dalamnya. Mereka semua tercengang. Tidak perlu untuk itu. Aku hanya datang untuk melihat. Kamu bisa pergi sekarang, kata Richard. Baiklah, Tuan, hubungi saya kapan saja Anda membutuhkan bantuan. Manajer itu mengangguk dengan sopan dan berbalik untuk pergi. Richard berbalik untuk melihat monitor. Pada saat ini, ekspresi monitor kelas menjadi rumit. Tidak ada lagi yang perlu dibuktikan sekarang. Richard memang pemegang kartu emas. Siswa lain masih shock. Selama pesta kelas terakhir, tidak ada dari mereka yang harus membayar bahkan 1 sen pun. Mereka mengira Lara yang membayarnya, tapi sebenarnya Richard selama ini. Tidak ada yang berbicara sepatah kata pun. Richard hanya melihat monitor, dan seluruh atmosfer terasa menekan. Pengawas kelas menggertakkan giginya dan berlutut dengan bunyi gedebuk di lantai. Semua orang terkejut. Dia benar-benar berlutut ke Richard. Semua teman sekelas lainnya yang bertaruh dengan memakan kotoran mereka sendiri dengan Richard, gemetar hebat. Monitor kelas hendak berdiri. Tahan. Richard berjalan ke arahnya. Aku sudah berlutut. Apa lagi yang kamu inginkan? Pengawas kelas sangat marah, merasa sangat malu sehingga dia tidak berani mengangkat kepalanya. Apakah kamu melupakan sesuatu? Richard menatapnya. Anda. Pemantau kelas menggertakkan giginya dan berjuang selama beberapa detik sebelum berteriak, Fa, ayah. Teman-teman sekelasnya bahkan lebih tercengang sekarang. Monitor kelas sebenarnya baru saja memanggil Richard, ayah. Richard menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya anak sepertimu. Richard, kamu akan membayar untuk ini. Monitor kelas berdiri dan berlari keluar. Siswa lain semua terdiam dan saling memandang dengan cemas. Carter, bukankah kamu bilang kamu akan makan kotoran? Silakan, kata Richard. Semua siswa memandang Carter Lowe. Dia menghampiri Richard dengan panik dan tergagap. Richard, kita semua teman sekelas kan? Kenapa kamu begitu serius tentang itu? Aku hanya bercanda denganmu sekarang. Apakah kamu benar-benar menganggapnya serius? Aku hanya bercanda dengan kamu. Anda. Tapi aku tidak bercanda denganmu. Richard menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada yang sangat ringan. Kamu. Apakah itu benar-benar perlu? Aku hanya bercanda denganmu. Jangan lupa, kita semua adalah teman sekelas. Jangan terlalu jauh. Dia sangat marah sekarang. Jadi, apakah kamu mengatakan kamu tidak akan memakannya? Kata Richard dengan tenang. Aku. Wajah siswa itu memerah. Bukankah kamu mengatakan bahwa jika Richard adalah pemegang kartu emas, kamu akan makan kotoranmu? Mengapa kamu tidak pergi sekarang? Seorang teman sekelas perempuan berkata, menikmati pemandangan yang sedang berlangsung. Apa yang baru saja kamu katakan, gini? Siswa itu marah besar. Kamu sendiri yang mengatakannya. Apakah kamu benar-benar pria yang menyebalkan? Ginny Henry menjawab. Ya, kamu sudah berjanji padanya. Tidak memiliki taruhan sendiri, kamu benar-benar brengsek. Teman sekelas perempuan yang biasanya memandang rendah Richard sekarang berusaha mendapatkan sisi baiknya. Wajah siswa itu memerah sekarang, dan dia menatap Richard dengan memohon.
Richard, kumohon, aku benar-benar hanya bercanda denganmu. Kita sekelas kan? Bagaimana kalau kita biarkan saja, oke? Aku benar-benar tidak bercanda denganmu. Richard menggelengkan kepalanya. Kamu. Dia menggertakkan giginya dan berbaring di tanah dengan mata tertutup, sangat ingin mati saat itu juga. Semua teman sekelas mereka memandangnya dengan jijik. Apa pu asterisk si? Richard menatapnya dan tidak repot-repot memperhatikannya lagi. Dia akan pergi dengan Queenie ketika semua teman sekelasnya datang untuk berbicara dengannya. Wow Richard, kamu benar-benar pemilik kartu emas. Saya tidak akan pernah memikirkannya. Silakan tambahkan saya di media sosial. Ya Richard, semua orang di sini kan. Ayo gunakan kartumu untuk masuk dan bersenang-senang. Kita semua berteman, kan? Ayo, tanyakan pada resepsionis tentang anggur yang dia sebutkan tadi. Aku sangat ingin mencobanya. Mereka semua mengepung Richard dengan cepat. Dia memiliki kartu emas, jadi mereka harus meyakinkannya untuk membawa mereka masuk. Ayo bermain. Episode 157. Ayo Richard, ayo bermain. Seorang teman sekelas perempuan berkata dengan genit padanya. Semua siswa lain menatapnya dengan penuh harap. Tidak peduli apa, mereka semua adalah teman sekelas, jadi Richard Cannon pasti akan setuju untuk membawa mereka masuk. Jika kalian ingin bermain, maka buka kamar pribadi untuk kalian sendiri. $100 per orang sudah cukup. Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar dengan Queenie Carson. Tuan, tolong berhati-hatilah. Resepsionis itu tersenyum. Siswa lain semua berdiri di sana tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana dia bisa bersikap seperti ini? Mereka semua adalah teman sekelas, dan dia bahkan tidak ingin membawa mereka untuk bersenang-senang. Hei Richard, kembalilah. Sialan, Richard. Kenapa kamu harus begitu kejam? Ya men. Kita semua sekelas. Kenapa kamu begitu serius? Barusan, kamu meminta pengawas kelas untuk berlutut dan juga agar Carter memakan kotorannya sendiri. Apa yang kamu begitu serius? Kamu benar-benar orang yang menjijikkan. Tanda seru petik 2. Itu benar. Kurasa dia melakukannya dengan sengaja. Bagaimana dia bisa memperlakukan kita seperti itu ketika kita semua adalah teman sekelasnya selama setahun? Aduh, dia punya uang untuk melakukannya. Aku akan dikutuk, dia benar-benar pemegang kartu emas. Aku tidak akan pernah percaya itu. Menurut pendapat saya, Richard mendekati Wilbur hanya agar dia bisa mendapatkan kartu emas itu. Aku juga berpikir begitu. Orang seperti Richard harus bergantung pada orang lain hanya untuk mendapatkan kekuatan untuk dirinya sendiri. Terakhir kali aku bahkan melihatnya mengambil uang orang lain tanpa mengembalikannya kepada mereka, dia sangat menjijikkan. Lupakan dia, ya. Semua orang ada di sini, jadi mengapa kita tidak masuk dan bersenang-senang? Tidak. Itu bisa saja gratis, dan sekarang aku harus membayar. Aku pergi. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Semua orang perlahan pergi dan Francis Gellert perlahan mulai sadar kembali. Dia mencibir, berpikir bahwa Richard telah mendapatkan kartu emas dari Wilbur berhidung coklat. Bagaimana lagi orang kaya seperti itu akan meminjamkan kartu emasnya? Kamu bisa bangun sekarang, Richard sudah pergi. Francis memandang teman sekelasnya yang tergeletak di tanah dengan jijik. Siswa itu bangkit dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Sial, aku sangat takut sekarang. Dia benar-benar memintaku untuk memakan kotoranku sendiri. Aku hanya bercanda dan dia pikir aku serius. Bagaimana mungkin orang seperti itu benar-benar ada? Itu sudah takdir. Richard dan Queenie pergi untuk membeli makanan sebelum pergi. Dia mengirim Queenie kembali sebelum menuju untuk menjemput Gracia Jordan. Ketika dia berada di dalam mobil, Queenie berbicara tentang bekerja paruh waktu untuk mendapatkan uang sekolahnya, atau dia harus putus sekolah. Itu adalah hari libur, jadi dia mungkin bisa bekerja selama 2 bulan. Aku bisa membayarmu, kata Richard. Tidak perlu, kamu sudah banyak membantuku, itu benar-benar tidak perlu. Suaranya lembut, tapi terdengar serius. Richard merasa tidak berdaya. Queenie berpikiran sederhana, dan dia memiliki prinsip dan harga diri untuk dijunjung tinggi. Tetapi Richard mengerti bahwa jika dia membantunya membayarnya, itu akan menunjukkan bahwa dia tidak berarti dibandingkan dengannya, dan itu akan membuatnya merasa tidak enak. Juga,
Aku akan pindah dari rumah Guru Jordan. Dia berbisik. Dia tidak ingin mengganggu Guru Jordan lagi. Meskipun Guru Jordan tidak keberatan, tetap tidak baik untuk terus mengganggunya. Kamu akan pindah. Kalau begitu aku akan mencarikan tempat untukmu. Jangan tolak aku kali ini. Lagi pula, kamu mungkin tidak punya uang untuk menyewa rumah sekarang. Kata Richard padanya. Rumah yang dia beli untuk Gracia sudah lama kosong, jadi tidak apa-apa bagi Queenie dan saudara perempuannya untuk pindah ke sana untuk saat ini. Tapi, bisiknya, dia benar. Dia benar-benar tidak punya cukup uang untuk menyewa rumah saat ini. Kamu sangat baik padaku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalasmu. Saat dia mengatakan ini, hatinya juga merasa rumit. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana membalasnya. Karena Guru Jordan sudah menjadi pacarnya, dia tidak membutuhkan bantuannya lagi. Perasaannya padanya telah berubah. Itu sebabnya dia bersedia membantunya. Suasana di dalam mobil menjadi canggung setelah kalimat ini. Richard menoleh dan menatapnya. Keduanya saling menatap mata. Wajah Queenie memerah. Apakah dia mengharapkan dia untuk membantunya lagi? Dia mulai gugup. Tidak benar mengkhianati Guru Jordan. Tapi dia tidak bisa menolaknya jika dia memintanya. Richard buru-buru melanjutkan mengemudi dan menggelengkan kepalanya. Jangan terlalu banyak berpikir. Tetaplah di sana untuk saat ini. Lakukan dengan baik dalam studimu dan kamu akan menjadi kaya di masa depan. Jika Queenie lulus dari universitas, dia mungkin bisa membantunya mengelola propertinya. Itu sepertinya ide yang bagus. Ya, Queenie mengangguk. Kalau begitu aku akan membawamu ke tempat itu besok, kata Richard. Dengan kepergiannya, Richard bisa pergi dan menginap di tempat Gracia selama beberapa hari. Apakah tempat itu milik temanmu? Queenie bertanya. Yah, semacam. Lalu kenapa kamu tidak membawaku ke sana sekarang? Lagi pula, ini masih pagi, dan aku benar-benar tidak ingin mengganggu Guru Jordan lagi. Lagi pula, bukankah kalian berdua? Sekarang. Richard terkejut, tetapi itu masih belum dianggap terlambat. Mereka mungkin bisa pergi ke sana sekarang dan tidur di lantai untuk hari pertama, lalu dia bisa membeli beberapa perabot untuknya besok. Ya. Baik-baik saja maka. Richard mengangguk. Segera, Richard membawa Queenie kembali ke rumah Gracia. Dia turun dari mobil dan dengan cepat naik ke atas untuk mengemasi barang-barangnya dengan saudara perempuannya. Mereka tidak memiliki banyak barang untuk memulai, jadi mereka dengan cepat kembali ke mobil. Kemudian dia membawa mereka ke rumah yang dia beli untuk Gracia sebelumnya. Mereka akan segera tiba. Queenie terkejut. Dia belum pernah ke bagian daerah ini sebelumnya, tetapi tampaknya cukup mewah dan mahal. Dia dan saudara perempuannya keluar dari mobil dan mengikuti Richard ke atas. Dia membuka pintu, dan mereka bertiga masuk. Queenie terkejut. Rumah ini sangat indah. Teman Richard yang mana pemilik rumah ini? Tunggu di sini. Aku akan keluar untuk membeli beberapa selimut dan kebutuhan sehari-hari. Kata Richard sambil turun ke bawah. Kakak, rumah ini sangat indah. Queenie mengangguk. 10 menit kemudian, Richard kembali dengan perbekalan. Dia membantu mereka membersihkan dan menyuruh mereka untuk beristirahat. Tidak apa-apa bagi mereka untuk tinggal di sini karena Gracia tidak akan kembali dalam waktu dekat. Selain itu, dia tidak berencana memberitahunya bahwa dia telah membeli rumah ini. Dia kemudian mengucapkan beberapa kata sederhana dan turun. Dia harus pergi menjemput Gracia. Duduk di tempat tidur, Queenie tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia menghela nafas. Bagaimana mungkin dia bisa membalas bantuannya? Richard pergi dari area itu dan menelepon Gracia di teleponnya. Dia bertanya di mana dia dan dia menjawab dengan nama sebuah restoran. Mereka baru saja menyelesaikan pertemuan mereka. Richard memintanya untuk menunggu sebentar, mengatakan bahwa dia akan segera tiba. Dia menutup telepon dan tersenyum. Queenie baru saja pindah, jadi malam ini. Mereka akan memikirkan hal ini. Richard menghela nafas tak berdaya. Dia harus mulai berolahraga di gym. Dia harus membiarkan Gracia melihat betapa kencang dan kuatnya dia. Di pintu masuk restoran, Gracia keluar bersama guru-guru lainnya. Itu adalah hari libur, dan dia akhirnya bisa mengabdikan dirinya untuk perusahaannya sekarang. Dia merasa santai dan gugup pada saat bersamaan. Guru Jordan,
Anda tidak menyetir hari ini? Salah satu guru bertanya. Tidak, mobil saya ditotal, jadi saya menjualnya, kata Gracia. Dia menjual mobilnya hanya sekitar $20.000. Itu tidak banyak, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dia tidak keberatan naik transportasi umum untuk saat ini. Lagi pula, dia sudah terbiasa melakukan itu ketika dia masih belum punya mobil saat itu. Kalau begitu aku akan mengirimmu kembali, kata wakil kepala sekolah. Dia mengendarai Mercedes-Benz, yang lebih dari cukup untuk mengesankan wanita tertentu. Tidak perlu, seseorang akan datang menjemputku. Gracia menggelengkan kepalanya. Menjemputmu? Setahuku, kamu belum punya pacar kan? Wakil kepala sekolah tersenyum. Secara alami, semua guru lain yang melihat ini dengan cepat pergi. Mereka semua tahu apa yang ingin dia lakukan. Wakil kepala sekolah ingin menghabiskan waktu berduaan dengan Gracia, tetapi dia sepertinya selalu mengabaikannya. Guru yang lain pergi. Aku tidak punya pacar. Gracia menggelengkan kepalanya dengan dingin. Dia sudah punya suami. Jika kamu tidak punya pacar, izinkan aku mengirimmu kembali. Wakil kepala sekolah tersenyum, bergerak. Gracia menatapnya dengan dingin dan hendak mengatakan sesuatu ketika ponselnya berdering. Dia mengeluarkannya dan menjawab, Hubi, saya di pintu masuk utama. Wakil kepala sekolah ini biasanya tidak pergi ke kampus sekolah, jadi dia tidak tahu tentang Richard. Kau hampir sampai. Kalau begitu aku akan menunggumu. Gracia kemudian menutup telepon. Dia mengerutkan kening. Suami. Kapan dia menikah? Mustahil. Resumenya menyatakan bahwa dia belum menikah. Aku ingin melihat siapa suamimu. Wakil kepala sekolah mencibir. Tak lama kemudian ia melihat sebuah mobil datang ke arahnya. Setelah melihat logo mobil, dia merasa jijik. Itu hanya buik. Seperti orang miskin. Apakah ini suamimu? Episode 158. Wakil kepala sekolah awalnya berpikir bahwa dengan penampilan dan sosok Gracia, dia akan mendapatkan pacar yang setidaknya mengendarai Mercedes-Benz. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Gracia akan memiliki selera yang buruk, bersama seorang pria yang mengendarai buik rendahan. Jika dia tahu bahwa Gracia begitu mudah pingsan, maka dia akan melamarnya lebih awal. Dia sangat kesal. Guru Jordan, apakah ini suamimu? Dia tidak terlihat begitu mengesankan bagiku. Wakil kepala sekolah berkata dengan nada aneh. Gracia Jordan menatapnya dengan dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Gracia, kamu seharusnya tahu bagaimana perasaanku padamu, dan sejujurnya, aku terkejut melihatmu bersama seseorang yang semiskin dia. Tidak, dia suamiku, kata Gracia dingin. Wakil kepala sekolah mengerutkan kening. Di mana suamimu bekerja? Jika dia mengendarai mobil semacam ini, maka kurasa dia menghasilkan sekitar 7 hingga 8.000 dolar sebulan. Apakah itu cukup untukmu? Itu cukup. Guru Jordan, orang-orang harus mencoba untuk maju dalam hidup, dan melihat bahwa direktur sekolah akan segera pensiun, saya pikir Anda akan menjadi kandidat yang sangat baik untuk posisi itu. Kata wakil kepala sekolah. Kamu seharusnya bersyukur bahwa aku menggunakan posisi direktur untuk membawamu ke tempat tidur. Hatimu pasti melompat kegirangan sekarang. Berhentilah berpura-pura. Bisakah kamu yang disebut pria pernah memberimu posisi seperti itu? Tidak pernah dalam sejuta tahun. Wakil kepala sekolah membencinya di dalam hatinya. Tidak perlu untuk itu, toh aku tidak cukup memenuhi syarat. Gracia menggelengkan kepalanya. Apakah Anda lupa siapa saya? Jika saya mengatakan bahwa Anda memenuhi syarat, maka Anda memenuhi syarat. Terserah Anda apakah Anda ingin menerima posisi itu atau tidak. Nah, bagaimana menurut Anda? Wakil kepala sekolah tersenyum sedikit dan berkata dengan nada bangga. Memang, sebagai wakil kepala sekolah, dia bisa dengan mudah mengatur SDM sekolah untuk menawarkan posisinya. Tidak, terima kasih. Guru Jordan, Anda benar-benar harus memikirkan apa yang terbaik untuk Anda dan masa depan Anda. Dia mulai kesal dengan sikap dingin Gracia terhadapnya. Guru Jordan, saya belum pernah mendengar bahwa Anda punya suami. Apakah Anda terlalu malu untuk menyebutkan tentang dia sebelumnya? Melihat mobilnya, saya menduga dia mungkin seorang pekerja kantoran kan. Dia bahkan tidak terlihat bisa melakukannya. Membeli rumah untukmu. Jangan bilang bahwa kamu masih menyewa tempat tinggal.
Wakil kepala sekolah bangga pada dirinya sendiri. Dia memiliki beberapa rumah atas namanya. Dan semuanya bernilai jutaan dolar. Bisakah dia dibandingkan denganku? Dia berpikir sendiri, ya, kami masih menyewa rumah, tapi apa hubungannya denganmu? Gracia berkata sambil menatapnya dengan dingin. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Laki-lakimu sepertinya tidak mampu menjagamu. Aku hanya tidak ingin kamu menjalani kehidupan yang sulit. Saya tidak berpikir hidup saya sulit. Namun, saya harus mengatakan bahwa Anda mengkritiknya terlalu keras sekarang. Dia mengerutkan kening. Guru Jordan, apakah ini sikap yang harus Anda tunjukkan kepada kepala sekolah? Wakil. Anda adalah wakil kepala sekolah. Gracia menggelengkan kepalanya dengan dingin. Kamu. Gracia Jordan, kurasa kamu tidak ingin bekerja di sekolah kami lagi. Dia berkata saat wajahnya menjadi gelap. Kamu pikir kamu sangat hebat, bukan? Aku secara pribadi direkrut oleh kepala sekolah. Kamu bisa mencoba memecatku. Juga, jadi bagaimana jika suamiku mengendarai Buick? Dia jauh lebih muda darimu, dan aku yakin dia bisa menghasilkan lebih banyak uang daripada kamu suatu hari nanti. Adapun kamu sudah mencapai batasmu. Dia berkata sambil berjalan. Saat itu, Richard Cannon membuka pintu dan keluar. Dia menggigit bibirnya dan berlari untuk memeluknya. Suami. Ini adalah pertama kalinya dia mengambil inisiatif untuk memeluknya. Richard tercengang dan bersemangat pada saat yang sama, tetapi dia tahu ada sesuatu yang tidak beres dengannya. Dia melirik pria di kejauhan. Apakah itu wakil kepala sekolah? Richard masih memiliki kesan samar tentang dia, tetapi dia tahu dia jarang datang ke kampus sekolah. Apakah dia telah menggertaknya? Istri, apakah dia menggertakmu? Tanya Richard. Tidak, suami. Ayo pergi. Gracia melepaskannya dan masuk ke mobil. Tentu. Richard memelototi wajah jelek wakil kepala sekolah. Richard dan Gracia masuk ke mobil dan pergi. Oh Gracia, apa menurutmu aku tidak bisa memecatmu? Tunggu dan lihat saja, aku akan membuatmu meninggalkan sekolah sambil menangis. Dia mendengus, membuka pintu Mercedes-nya, dan duduk. Dia akan pergi ketika dia hampir menabrak mobil lain. Apa-apaan ini? Apakah kamu bahkan tahu cara mengemudi? Kamu hampir menabrak mobilku. Pria itu menamparkan kap mobilnya dan sangat marah. Wajah wakil kepala sekolah menjadi pucat karena marah, dan tangannya gemetar di setir. Dia membuka jendela dan berkata, aku tidak melihatmu sekarang, oke? Maaf. Kau sebut itu permintaan maaf. Pria itu datang dengan marah, mengangkat tangannya dan menamparnya. Ada tamparan keras. Wajahnya memerah, dan dia merasa bersalah dan malu pada saat ini. Orang ini benar-benar memiliki keberanian untuk mengalahkannya. Aku akan menamparmu dulu dan kemudian meminta maaf padamu. Apa tidak apa-apa? Pria itu menyeringai. Anda. Dia tidak tahan lagi. Dia keluar dari mobil dan melawan pria itu, tetapi kalah telak. Dia dengan cepat memohon belas kasihan, tolong berhenti, maafkan aku. Richard memarkir mobilnya di tempat persewaan Gracia. Hati-hati saat mengemudi kembali, suamiku. Richard mengikutinya keluar dari mobil. Dia tertegun dan berbisik, Hubi, apa yang kamu lakukan? Queenie dan saudara perempuannya masih di atas. Kamu benar-benar harus kembali sekarang. Dia berjalan mendekat. Queenie dan adiknya sudah pindah. Apa? Dia terkejut dan dengan cepat mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Queenie Carson. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Queenie telah mengiriminya pesan yang mengatakan bahwa Richard telah menemukan rumah untuk mereka, jadi dia telah pindah. Gracia menghela napas lega. Tapi mengapa Queenie pergi dengan terburu-buru? Apakah dia merasa bahwa dia mengganggunya? Gracia tidak berdaya. Istri, haruskah aku tidur di sini malam ini? Tanya Richard. Dia terdiam. Wajah cantik Gracia sudah semerah buah persik. Ini adalah pertama kalinya Richard melihat ekspresi seperti itu di wajahnya. Dia tampak malu dan malu. Tentu. Gracia mengangguk dan berkata dengan suara rendah. Dia siap untuk tidur dengannya untuk waktu yang lama. Sudah lama sejak itu, tetapi dia akhirnya merasa bahwa waktunya tepat. Dia gugup. Apakah itu akan menyakitkan? Gracia benar-benar tidak akrab dengan ini. Richard sangat gembira. Malam ini, dia akan tidur dengannya di pelukannya,
seperti yang mereka lakukan ketika mereka masih anak-anak. Bukankah kamu bilang kamu ingin tidur di sini? Ayolah. Gracia tersipu saat dia mengatakan itu. Richard kembali sadar dan mengikuti Gracia ke atas. Ketika dia sampai di kamar, perasaan itu berbeda. Rasanya seperti dia telah kembali ke rumahnya. Di bawah atmosfer yang akrab ini, Richard tiba-tiba merasakan keinginan yang bergolak di dalam dirinya. Dia berusaha keras untuk menekannya. Ini tidak akan berhasil. Dia harus membangun ototnya terlebih dahulu. Kalau tidak, Gracia akan memandang rendah dirinya. Dia menutup pintu dan berbisik, "Hubi, kamu harus mandi dulu. Nyonya dulu. Setelah kamu." Richard tidak punya pilihan selain pergi ke kamar mandi untuk mandi. Air dingin membantu lebih menekan keinginannya. Dia menundukkan kepalanya dan menghela nafas. Apakah dia terlalu gugup? Mungkinkah dia terlalu bersemangat untuk menunjukkan dirinya kepada Gracia? Richard mengepalkan tangannya erat-erat. Ketika dia keluar dari kamar mandi, wajah Gracia memerah dan detak jantungnya menjadi lebih cepat. Ini bukan pertama kalinya dia melihatnya setengah telanjang, tapi dia masih gugup. Apalagi, dia menatap perutnya yang menonjol, sangat sempurna. Giliranku kalau begitu. Dia pergi ke kamar mandi dengan tergesa-gesa. Dia sangat gugup. Setelah dia selesai mandi, dia dengan malu-malu keluar dari kamar mandi dan mengambil beberapa napas dalam-dalam. Ketika dia bersiap-siap untuk memasuki ruangan, dia tertegun, dia tidak ada di tempat tidur. Dia merasa penasaran dan pergi ke ruang tamu untuk menemukan dia berbaring di sofa. Dia tersipu. Apakah dia berencana melakukannya di sofa? "Hubi," bisik Gracia dengan suara rendah, dia sangat gugup hingga suaranya bergetar. Mereka pernah tidur bersama sebelumnya, jadi mengapa dia merasa sangat gugup? Dia merasa sangat menyedihkan sekarang. "Yah, aku akan tidur di sofa hari ini," kata Richard. "Kamu?" Gracia terkejut. Dia sudah mempersiapkan dirinya. Kenapa dia sekarang? Dia sedikit kecewa. Dia pergi ke sofa dan duduk di sampingnya. "Suami," ketika Richard mendengar suaranya yang familiar, dia menjawab, "Tidur lebih awal, istriku." "Ya, kamu juga." Gracia mengangguk. Dia tidak lagi gugup, tetapi santai. "Mari kita bicara malam ini seperti yang kita lakukan ketika kita masih kecil." Dia terlihat sangat tampan. Episode 159. Gracia Jordan berbaring di tempat tidurnya dan menjadi gugup lagi. Dia telah mengobrol dengannya untuk waktu yang lama sekarang dan dia dengan jelas melihat bahwa Richard sedang menekan sesuatu. Ketika dia menatapnya, dia segera mengerti apa itu. Namun, dia sudah siap secara mental, dan sudah sejak dia berusia 15 atau 16 tahun. Dia bisa menyentuhnya jika dia mau, tetapi dia tidak melakukannya. Jika dia menyebutkannya, dia akan dengan senang hati setuju untuk membantunya. Dia sudah siap, dan seperti yang dikatakan Susan Sun, Anda tidak bisa membiarkan suami Anda menahan keinginannya, tapi dia tersipu, menyadari dia seharusnya tidak memikirkan hal-hal seperti ini. Rasanya sangat hina bagi seorang wanita untuk memikirkan hal-hal ini. Dia harus pergi tidur. Gracia menutup matanya dan pergi tidur. Ketika dia bangun, dia mendengar beberapa suara datang dari luar. Dia menjulurkan kepalanya dan melihat Richard Cannon melakukan push-up. Dia terlihat sangat tampan dan jantan. Melihat pemandangan ini di pagi hari membuatnya memerah. Dia bertanya dengan suara rendah, "Hubi, aku belum pernah melihatmu melakukan ini di pagi hari sebelumnya." "Saya baru saja mulai melakukannya baru-baru ini," kata Richard. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia berolahraga demi membuatnya terkesan, bukan? Itu bagus untuk berolahraga. Semakin banyak Anda melakukannya, semakin kuat dan mengesankan otot Anda. Dia berkata. Dia dengan gugup pergi ke dapur untuk membuat sarapan. Dia harus pergi ke perusahaan lebih awal. Dia harus bekerja keras untuk mengembalikan $100.000 kepada rentenir setiap bulan. Richard melanjutkan latihannya selama lebih dari setengah jam. Dia kehabisan napas tetapi masih merasa bahwa dia bisa melakukan 100 push-up lagi. Kekuatan fisiknya biasanya lebih baik daripada yang lain. Apakah dia terlalu gugup? Richard bingung, tetapi dia dengan cepat pergi ke kamar mandi untuk mandi dan sarapan yang disiapkan oleh Gracia. Kemudian dia mengantarnya ke alun-alun. Dia ingin pergi dan melihat-lihat.
Dia berpikir bahwa dia harus pergi ke gym tinju untuk mempelajari beberapa teknik yang berguna, untuk berjaga-jaga jika mereka mengalami masalah lagi. Dia kemudian akan bisa melindungi dirinya sendiri dan Gracia juga. Ketika mereka tiba di alun-alun, Gracia pergi ke perusahaan sendirian. Richard bertemu dengan Yolanda dan mereka berbicara sebentar. Dia kemudian bersiap-siap untuk pergi ke gym tinju. Itu juga semacam latihan. Richard masih merasa tergoda untuk membelikan Gracia mobil. Dia sangat anggun dan anggun, jadi dia benar-benar harus memiliki Benz atau BMW sendiri kan. Namun, ketika dia menyebutkan ini padanya di dalam mobil barusan, Gracia menggelengkan kepalanya dan menolak gagasan itu. Mungkin dia harus membelinya untuknya sebagai kejutan. Tapi bagaimana jika dia tidak menyukainya? Richard menghela nafas. Saat dia memikirkannya, dia sudah mencapai lift. Pada saat ini, ponselnya berdering. Richard mengeluarkannya dan melihat bahwa itu dari Charlotte Yates. Mobilnya telah diperbaiki, tetapi karena dia begitu sibuk dengan ujian, dia tidak berpikir untuk mengambilnya dari toko. Mungkin dia akan mengambilnya besok atau lusa. Setelah mengatakan ini padanya, dia menutup telepon. Tapi begitu pintu lift terbuka, Zelda main keluar dari lift. Richard tercengang. Dia sangat cantik hari ini, mengenakan sepasang sepatu hak tinggi yang sangat indah yang melengkapi kakinya yang panjang dengan sempurna. Dia mengenakan setelan kasual dengan rok mini. Dia tampak sangat cantik. Richard terkejut. Kakinya yang panjang sempurna. Apakah kamu akan keluar? Zelda bertanya ketika dia keluar dari lift. Dia datang ke sini hari ini untuk menemukannya. Ibunya telah menekannya untuk membawa Richard kembali menemui mereka, tapi bagaimana dia bisa? Dia ingin mengatakan yang sebenarnya kepada ibunya, tetapi jika dia melakukannya, dia akan dimarahi oleh ibunya, dan dia benar-benar tidak ingin menghadapinya. Lebih jauh lagi, jika dia mengakui kebenarannya, tidak akan ada alasan lagi baginya untuk berduaan dengan Richard. Ya, bukankah aku sudah memberitahumu terakhir kali aku pergi jogging denganmu? Aku ingin belajar tinju, kata Richard. Besok kamu free. Ibuku ingin kamu datang. Kalau kita pergi pagi, kamu pasti masih bisa kembali malam hari. Apa kamu ada? Maaf sudah merepotkanmu, kata Zelda gugup dengan suara rendah. Richard ragu-ragu. Dia ingin tinggal bersama Gracia sepanjang hari besok. Tapi Zelda sangat baik padanya sehingga tidak benar menolaknya. Tentu, ayo pergi besok. Terima kasih. Dia terkejut bahwa dia setuju. Tidak apa-apa. Aku akan pergi ke gym tinju sekarang. Baiklah kalau begitu, aku akan bertemu dengan Yolanda untuk menandatangani kontrak hari ini. Zelda dalam suasana hati yang baik sehingga jika dia tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan, dia akan bergabung dengan Richard di gym tinju. Dia juga menyukai olahraga. Yolanda sudah memberitahu Richard tentang kontrak Zelda dengan pemilik toko. Biayanya tidak terlalu mahal, hanya 400.000 rupiah. Richard menghitung bahwa dibutuhkan sekitar 3 juta dolar untuk merenovasi tokonya. Ini bukan masalah besar untuk portofolio investasinya. Apalagi, Richard sudah memberitahu Yolanda bahwa Zelda tidak perlu membayar deposit, dan harga sewanya akan paling murah. Semoga beruntung. Richard tersenyum. Terima kasih. Dia tersenyum dan pergi mencari Yolanda. Jangan menatap saat latihan. Richard merasa malu. Kakinya begitu sempurna sehingga dia tidak bisa tidak melihatnya beberapa kali lagi. Kalau begitu, lain kali kamu tidak boleh memakai rok pendek seperti itu, kata Richard. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Zelda lalu pergi mencari Yolanda. Dia tersenyum, lalu naik lift ke tempat parkir. Namun, saat dia hendak pergi, dia melihat Gracia keluar dari lift. Ini adalah tempat parkir. Yang berarti, Richard terkejut, dan segera melihat bahwa Gracia sedikit bingung. Mungkin dia turun ke lantai ini karena kebiasaan. Dia menghela nafas dan berbisik, aku lupa kalau aku tidak punya mobil lagi. Lebih baik aku bergegas kembali untuk mengejar bus, kalau tidak aku akan terlambat. Dia berbalik dan berjalan kembali. Dia akan menemui klien yang mengatakan bahwa beberapa pekerja akan datang untuk pelatihan. Dia ingin mendiskusikannya dengan dia secara langsung, karena dia dirujuk oleh orang lain. Istri, kamu mau kemana? Aku akan mengantarmu ke sana, kata Richard. Gracia berbalik dan melihat Richard tersenyum padanya. Itu canggung.
Dia baru saja melihatnya turun ke tempat parkir bawah tanah. Dia menggigit bibirnya dan mengangguk. Oke. Duduk di buik, Richard bertanya kemana dia akan pergi, dan dia menjawab bahwa dia akan menemui beberapa klien. Susan telah merekomendasikan klien-klien ini kepadanya, dan mereka bahkan naik pesawat untuk menemuinya. Jadi itu artinya mereka akan pergi ke bandara. Richard mengantar Gracia ke bandara. Hubi, bisakah kamu menungguku di mobil sebentar? Aku akan menjemput pelanggan. Bisakah kamu membawa kami kembali? Gracia berkata dengan suara rendah. Baiklah kalau begitu, lanjutkan. Richard tersenyum. Gracia menarik napas lega. Dia membuka pintu dan kemudian pergi untuk menjemput pelanggan. Richard menunggunya di mobil. Gracia masuk dan dengan cepat menemukan dua klien yang dirujuk Susan kepadanya. Mereka adalah dua wanita parubaya yang mengenakan stoking sutra hitam, sepatu hak tinggi, dan setelan profesional yang sangat indah. Mereka memiliki toko sendiri, tetapi baru dibuka. Mereka ingin membawa karyawan mereka untuk pelatihan tetapi merasa lebih baik datang secara pribadi untuk memeriksanya. Halo, saya Gracia Jordan. Dia berjalan mendekat dan berkata. Kedua wanita parubaya itu melepas kacamata hitam mereka dan mengukurnya. Mereka sangat anggun, mereka harus menjadi karyawan berpangkat tinggi. Bagaimanapun, Susan telah merekomendasikannya kepada mereka, dan biaya pelatihannya sangat murah. Jadi tentu saja, mereka harus datang ke sini untuk memeriksanya. Halo, sapa kedua wanita itu. Direktur Claire, Direktur Ayana, saya sudah menyiapkan semuanya. Silakan ikuti saya ke perusahaan saya. Tidak masalah. Kedua wanita itu mengikuti Gracia ke tempat parkir bandara. Mereka melihat semua mobil yang diparkir di sana adalah mobil-mobil mahal seperti Mercedes-Benz dan BMW. Mereka saling memandang dan bergumam dalam hati. Tidak buruk, ini harus benar-benar sepadan dengan waktu dan uang mereka. Perusahaan ini terlihat bagus, dan biayanya juga sangat murah. Tetapi, Direktur Claire, Direktur Ayana, silakan masuk ke mobil, kata Gracia kepada mereka. Richard juga turun dengan mobil. Dia tidak bisa bersikap kasar kepada klien istrinya. Buik tua ini. Kedua wanita itu mengerutkan kening. Apakah mereka tidak memiliki BMW atau Benz untuk menjemput mereka? Kedua wanita itu tiba-tiba kecewa dan merasa bahwa mereka seharusnya tidak datang ke sini. Itu membuang-buang waktu mereka. Sebuah perusahaan yang bahkan tidak mampu membeli Mercedes untuk menjemput mereka. Bisakah itu bahkan dianggap sebagai perusahaan? Keduanya menggelengkan kepala. Ada banyak faktor. Episode 160. Gracia Jordan tahu apa yang mereka pikirkan. Memang, mobil perusahaan adalah simbol penting tentang seberapa sukses sebuah perusahaan. Dia sendiri mengerti ini. Tapi, mobil ini tidak seburuk itu, kan? Itu bagus, tenang, dan nyaman. Namun, mereka menolaknya begitu saja saat mereka melihatnya. Gracia menghela nafas, silakan masuk. Lupakan saja. Karena kita sudah di sini, ayo pergi dan lihat. Lagi pula, Susan memperkenalkan kita padanya, jadi seharusnya tidak terlalu buruk kan? Kedua wanita itu berkata dan masuk ke mobil. Dia menghela nafas lega dan berkata kepada Richard Cannon, Hubi, ayo pergi. Dia mengangguk. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa kedua wanita itu menatap Gracia. Richard tahu bahwa Gracia sedang merasa kesal. Dia tidak mengangkatnya, tapi itu jelas. Dia harus segera membelikannya mobil yang bagus. Dia masuk ke mobil dan mengemudi. Gracia duduk di sebelahnya. Setelah sampai di tempat parkir alun-alun, kedua wanita itu turun dari mobil. Gracia memberitahu Richard untuk melanjutkan rencananya sendiri, tetapi dia menggelengkan kepalanya. Dia ingin tinggal di sisinya. Gracia tersentuh. Dia kemudian membawa mereka bertiga ke perusahaan. Direktur Jordan, bagaimana Anda mendapatkan ide untuk memulai sebuah perusahaan di sini? Direktur Claire bertanya. Ada sekolah di dekat sini. Tidak, yang saya tanyakan adalah, lokasi alun-alun ini cukup jauh. Bagaimana Anda menemukan lokasi ini? Apakah karena sewanya murah? Ada banyak faktor, kata Gracia. Alasan utamanya adalah karena dekat dengan sekolahnya, jadi dia merasa akan lebih nyaman baginya. Oh, jadi pasti karena sewanya yang murah, kata Direktur Claire. Gracia terdiam.
Mengapa begitu banyak bos berpikir bahwa alun-alun ini tidak cocok? Itu memang terpencil, tetapi prospek bisnis tempat ini terlihat bagus. Setidaknya itulah yang dia pikirkan. Selain itu, alun-alun telah berkembang pesat baru-baru ini, dengan banyak investasi untuk meningkatkan fasilitas di sini. Ini berarti pemilik alun-alun sedang bekerja untuk merenovasi tempat ini. Jadi masa depan alun-alun ini terlihat bagus. Mungkin itu bahkan bisa menjadi tempat yang sangat baik di masa depan. Tapi dia belum pernah bertemu dengan pemilik alun-alun. Sewa di sini akan cukup mahal di masa depan, kata Gracia dengan bangga. Kurasa tidak. Aku merasa sewanya hanya akan semakin murah. Direktur Claire menggelengkan kepalanya. Saya juga berpikir begitu, Direktur Jordan. Prospek lokasi ini tidak terlihat bagus. Saya merasa akan lebih baik jika perusahaan Anda pindah tempat. Direktur Ayana juga mengatakan. Kalian berdua salah. Prospek alun-alun ini sangat bagus, dan sewanya hanya akan semakin mahal, kata Richard dengan tenang. Gracia terkejut, suaminya benar-benar memiliki mata yang bagus. Kedua wanita itu melirik Richard. Direktur Claire menggelengkan kepalanya. Kamu salah. Alun-alun ini terlalu terpencil. Tidak ada gedung perkantoran di sekitar sini kecuali sekolah di dekatnya, dan sepertinya tidak ada butik mewah di sini. Alun-alun ini bertahan hidup dengan pendapatan dari orang-orang kelas bawah. Bisnis. Prospek di sini mengkhawatirkan. Benar. Lalu lintas pejalan kaki di sini menyedihkan. Tanpa pelanggan dan keuntungan yang mereka bawa, toko-toko ini bahkan tidak akan menghasilkan cukup uang untuk tetap bertahan. Mulai kehilangan uang, mereka pasti akan mulai pindah dari sini. Kata Direktur Ayana. Mereka memiliki mata yang tajam. Melihat sekeliling, alun-alun tampaknya tidak memiliki banyak pelanggan, dan toko-toko jelas mencatat kerugian. Hal ini akan menyebabkan penurunan tingkat layanan yang diberikan dan hilangnya pelanggan. Dalam pikiran mereka, jika keadaan menjadi lebih buruk, maka satu-satunya jalan keluar untuk alun-alun ini adalah dengan menutupnya. Meskipun tidak banyak orang sekarang, akan segera ada, kata Richard. Segera. Aku benar-benar tidak melihatnya. Kedua wanita itu menggelengkan kepala dengan jijik. Ya, akan ada kru produksi film yang keluar untuk syuting adegan film di alun-alun ini segera. Seorang kru produksi film. Gracia terkejut. Kenapa dia tidak mendengar ini? Kru produksi film. Kedua wanita itu terkejut, tetapi segera tertawa. Apa gunanya beberapa kru produksi sampah datang untuk syuting di sini? Itu tidak akan membantu alun-alun sama sekali. Direktur Claire menggelengkan kepalanya dan tertawa. Satu-satunya alasan kru produksi melakukan syuting adegan mereka di sini adalah karena biayanya murah. Kru produksi yang buruk dengan bintang yang ketinggalan zaman, itu tidak akan membantu alun-alun sama sekali. Direktur Ayana tertawa. Setiap kru yang merekam film mereka di sini berarti mereka hanya memiliki anggaran yang murah mungkin sekitar 1 atau 2 juta dolar. Itu bahkan tidak bisa ditonton, apalagi menarik orang banyak untuk datang. Saya pikir Anda salah. Sutradara film ini adalah Erika Yannick yang terkenal, dan pemeran utama wanitanya adalah Sabrina Yalden. Tentunya penampilan mereka di sini akan membuat banyak orang kan, kata Richard. Dia sekarang berada di industri film. Ini jelas bukan satu-satunya film yang dia investasikan. Untuk semua film masa depannya, dia merencanakan kru produksi untuk merekam adegan mereka di sini. Dia sudah mulai merencanakan film berikutnya, yang akan menjadi semacam film penjara bawah tanah rahasia, juga akan difilmkan di sini. Kedua wanita itu terkejut. Tentu saja, mereka telah mendengar tentang Erika dan Sabrina. Apakah mereka benar-benar akan datang ke sini untuk syuting film? Gracia bahkan lebih tercengang sekarang. Jadi, apakah Sabrina datang ke sekolah mereka di lain waktu untuk berdiskusi dengan Richard tentang penggunaan alun-alun sebagai latar belakang untuk film mereka? Tapi bukankah dia harus mendiskusikan ini dengan manajer Plaza Yolanda Land? Apalagi, tidak hanya satu film yang akan difilmkan di sini, tetapi lebih banyak lagi, lanjut Richard. Baiklah kalau begitu, sepertinya kita salah. Jika alun-alun ini benar-benar dipilih oleh mereka, maka mungkin bos alun-alun ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Direktur Claire berkata sambil menggelengkan kepalanya. Direktur Ayana iri. Plaza ini sangat beruntung telah dipilih sebagai tempat syuting film. Mengapa rumah pertaniannya tidak mendapatkan kesempatan itu?
Ketika mereka tiba di perusahaannya, Richard melihat mereka berdua mengkritik setiap detail kecil dan terus menekan harga. Bahkan dengan harga minimum mutlak Gracia, mereka tetap menginginkan biaya yang lebih murah. Richard tahu apa yang mereka lakukan. Mereka berusaha mendapatkan layanan terbaik dengan harga termurah mutlak. Gracia menghela nafas dengan dingin. Dia berada di bawah banyak tekanan. Dia masih memiliki banyak pinjaman untuk dibayar, dan dia benar-benar membutuhkan mereka untuk menerima lamarannya. Mari kita pikirkan. Keduanya berdiri. Gracia merasa kecewa, kata-kata mereka hanya bisa berarti bahwa mereka tidak tertarik berurusan bisnis dengannya. Dia tidak mampu menurunkan biaya agar dia merugi, kan? Selain itu, guru yang dia pekerjakan adalah yang terbaik dari yang terbaik, dan harga yang ditawarkan kedua wanita itu sudah mendekati upah yang harus dia bayar untuk para guru. Jadi bahkan jika hampir 20 orang menghadiri pelatihannya, dia hanya bisa mendapatkan $500–600 per orang maksimal. Itu adalah konsesi yang sangat besar, tetapi mereka masih tidak menyetujuinya. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan sekarang. Jangan khawatir tentang itu dulu. Bagaimana kalau kita pergi makan siang dan membicarakannya setelah ini? Kata Richard. Keduanya saling berpandangan. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa membujuk mereka untuk menandatangani kontrak hanya dengan makan siang? Mustahil. Tidak perlu untuk itu. Direktur Claire menggelengkan kepalanya. Setuju untuk menandatangani kontrak makan senilai $2–300. Itu tidak layak. Ya, kita bisa makan di bandara. Makan di bandara bahkan tidak mendekati hotel bintang 5, bukan begitu? Dia tersenyum. Apa? Hotel bintang 5? Mereka berdua terkejut. Mereka mengharapkan mereka untuk mentraktir mereka ke warung pinggir jalan untuk makan siang, tetapi mereka benar-benar membawa mereka ke hotel bintang 5. Ini. Gracia tercengang. Hotel bintang 5. Makanan seperti itu akan menelan biaya setidaknya beberapa ribu dolar. Itu benar. Aku tahu hotel bintang 5 yang menyajikan makanan laut yang lezat. Karena kalian berdua sudah ada di sini, kalian pasti harus mencobanya, kata Richard. Apakah ini benar-benar hotel bintang 5? Direktur Ayana bertanya dengan ragu. Tentu saja. Richard yakin bahwa jika kesepakatan ini berhasil, mereka pasti akan merekomendasikannya kepada teman-teman mereka dan membawa mereka lebih banyak klien. Prioritasnya sekarang adalah meyakinkan mereka untuk menandatangani kontrak dengan Gracia. Dengan kemampuan Gracia, tidak diragukan lagi bahwa kedua wanita ini akan menjadi pelanggan jangka panjang. Kedua wanita itu ragu-ragu. Mereka hampir menyetujui persyaratannya, dan karena mereka begitu murah hati menawarkan makanan seperti itu, tidak benar untuk menolaknya. Baik-baik saja maka. Kedua wanita itu mengangguk. Ayo pergi. Richard berkata sambil memimpin mereka berdua keluar. Gracia mengeluarkan semua uang yang dia miliki dan memberikannya kepada Richard. Dia berterima kasih padanya karena mencoba semua yang dia bisa. Dia bahkan tidak berpikir untuk mentraktir mereka makan untuk mengamankan bisnis. Ambil saja. Makan di hotel bintang 5 akan mahal. Uang ini bisa digunakan untuk membayarnya nanti, kata Gracia. Richard tertawa. Apakah dia bahkan harus membayar untuk makan di hotel ibunya?